Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Terima kasih buat teman-teman. Hari ini saya ingin mencoba menjawab semua pertanyaan kalian secara ringkas. Ya ini Miss, saya baru 1 minggu di Hong Kong. Kalau saya ngebreak, visanya bisa turun nggak? Miss, saya baru 4 bulan di Hong Kong. Kalau saya ngebreak, visanya bisa turun nggak? Miss Yuni, saya baru 1 tahun di Hong Kong. Bisa nggak? Kalau saya ngebreak, saya tidak ingin pulang Indonesia nunggu visa di Hong Kong. Oke. Saya bingung ya jawabnya satu persatu karena pertanyaannya sama. Bagaimana kalau saya ringkas saja satu? Kalau kalian belum finish kontrak 2 tahun, apapun yang terjadi, kalian harus keluar dari Hong Kong. Jadi kalau kalian belum finish kontrak 2 tahun, apapun yang terjadi, kalian harus keluar dari Hong Kong untuk nunggu visanya. Jadi saya tidak tahu kamu mau pulang Indonesia atau mau ke Macau. Tapi ada 3 term and condition yang bisa membuat kamu tunggu visa di Hong Kong. Perhatikan sekali lagi. Ada 3 hal yang bisa membuat kamu bisa nunggu visa di Hong Kong. Ya ini 1, majikanmu memiliki masalah dengan financial problem, masalah keuangan, atau majikanmu dipecat dari perusahaan, atau majikanmu tidak punya uang. Kondisi ini bisa membuat kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Jadi jika majikanmu bermasalah dengan keuangan, maka kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Ingat, di ID 407E itu tertulis bahwa financial problem itu kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah relocation. Relocation artinya adalah majikanmu tidak berada di Hong Kong atau majikanmu pindah dari Hong Kong. Contohnya, majikanmu pindah ke Amerika, majikanmu pindah ke Indonesia jika majikanmu orang Indonesia, atau mungkin juga majikanmu dari UK, dia pindah ke UK, atau majikanmu dari Malaysia, majikanmu pindah keluar dari Hong Kong beserta keluarganya. Jadi ini ya term yang kedua, kamu bisa nunggu visa di Hong Kong. Ya ini majikanmu relocation, pindah negara, bukan pindah alamat. Jika majikanmu dulu tinggalnya di Kuntong terus pindah ke Causeway Bay, apakah itu dinyatakan relocation? Itu tidak. Jadi bukan itu relocation. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang ketiga itu adalah majikan yang menandatanganimu adalah meninggal dunia. Sekali lagi, majikanmu yang menandatanganimu meninggal dunia. Jadi kamu bisa tunggu visa di Hong Kong. Ingat kawan-kawan, jika kamu belum cukup 2 tahun, kamu ingin ganti majikan dan mengharapkan tunggu visa di Hong Kong, hanya 3 term and condition yang bisa menunggu visa di Hong Kong. Jadi selain 2 tahun ya, ada term and condition, ada 3 kondisi yang bisa membuat kamu tunggu visa di Hong Kong. 1, financial problem, kedua relocation, ketiga adalah majikan meninggal dunia. Dan ada satu lagi yang depend by immigration, yaitu orang tua yang kamu jaga itu masuk di Lo Yan Yun. Jadi mungkin itu pun 50-50. Term and conditionnya 50-50. Jadi depend of immigration. Jadi kalau majikanmu masuk Lo Yan Yun, sudah nggak butuh kamu, itu harus ada surat dari rumah sakit juga atau surat recommendation. Jadi selain 3 hal tersebut, maka kamu sudah tahu jawabannya. Jika kamu ngebreak atau di-terminate atau nggak kuat dengan majikan, ya kamu harus keluar dari Hong Kong. Ini bukan saya yang menentukan ya, jadi ada peraturan ini di labor juga ada, di imigrasi juga ada. Jadi bukan labor ya, imigrasi ya. Jadi buat teman-teman yang selalu menanyakan ini, Miss 1 bulan nih saya ngebreak ini, boleh nggak saya tunggu visa di Hong Kong? Tidak. Nah, pertanyaannya menjadi beda saat kamu bilang, Miss, saya 1 bulan boleh ngebreak nggak? Nah, siapapun boleh ngebreak. Begitu juga dengan majikan boleh nginterminate kamu. Dengan term and condition juga. Jika kamu ingin pergi hari ini dari majikan, kamu harus nulis surat ke majikan bulan depan keluar. Atau kamu harus bayar majikan. Jadi ada
Ada dua, kamu langsung pergi hari itu juga atau bulan depan. Apakah kalau saya bekerja sampai bulan depan saya tetap mendapatkan gaji? Iya, kamu masih tetap dapat gaji. Jadi kamu masih tetap dapat gaji. Ya, bisa difahami sampai di sini, kamu masih tetap dapat gaji. Dan jika kamu hari ini ngebreak, bayar majikan, apakah kerjamu selama beberapa hari ini juga dapat gaji? Iya, betul. Kamu masih tetap dapat gaji, kamu masih tetap dapat cuti tahunan jika sudah lebih dari 1 tahun, dan kamu tetap mendapatkan tiket pesawat. Nah, term and condition ini mungkin mostly itu dibantu oleh agensi. Jadi, kebanyakan kalau kalian nggak paham, itu pasti dibantu oleh agensi. Terus, kalau masalah ke Macau, sekali lagi, saya itu bukan agent di Macau. Saya cuma mengenalkan saja, tapi selebihnya, sekali lagi, kalau di Hong Kong, di agennya Coco Thomas, baik kalian nge-break, intermittent, atau finish kontrak, itu sama sekali tidak dipungut biaya. Sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi, jika kalian menanyakan sama saya, Miss, kalau datang ke kantornya Coco Thomas itu dipungut biaya? Enggak. Tidak dipungut biaya, baik finish kontrak ataupun intermittent. Jadi, kalau teman-teman selalu menanyakan potongannya berapa, Miss, kalau masuk kantornya Miss Yuni? Tidak ada potongan. Ya, buat teman-teman, itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan tetap semangat dengan apa yang kita lakukan. Jangan lupa untuk bersyukur di dalam setiap keadaan, dan terima kasih. Bye-bye.